السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Saudara-saudaraku, para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita masih pada babul ikhlas. Dan kita masuk pada mutiara yang ke-9 dari mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masih berkait dengan pembahasan kemarin tentang orang-orang yang berperang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ditanya, seseorang yang berperang karena berani, karena memang senang berperang, orang berperang karena riya, orang berperang karena ingin dipuji, atau orang berperang karena dorongan asabiyah. Ayu dzalika fi sabilillah? Mana yang dikatakan fi sabilillah? Maka Nabi menyatakan dengan kalimat man qatala li'i'la'i kalimatillah, siapa yang berperang karena ingin mengangkat kalimat Allah, maka dia fi sabilillah. Kemudian dibahas bahwa seseorang memerangi seseorang dengan pedangnya itu bermacam-macam. Di antaranya ada yang sudah kita bahas tadi, yaitu jihad fi sabilillah. Dan juga ada seseorang yang ketika dia dianiaya atau diserang, apakah oleh perampok atau oleh orang yang jahat yang ingin mengambil hartanya, maka dia disuruh oleh Nabi untuk membela diri. Kata Nabi, jangan berikan pada mereka. Kalau mereka menyerang, kata Nabi, lawanlah. Kalau dia mati, dia finnar. Kalau aku yang mati, engkau fil jannah. Ini namanya disebutkan kemarin dengan istilah ad-difa' atau qitalud difa', perang pembelaan. Ini pembelaan diri dalam artian membela hak yang memang merupakan miliknya dari kezaliman para penjahat. Baik. Sekarang kalau ada dua orang muslim yang bertikai, kemudian masing-masing menghunuskan pedangnya dalam keadaan sesungguhnya perkaranya tidak sampai kepada perkara besar yang menghalalkan darah, maka ini jelas terlarang dengan hadis yang kemarin kita baca. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencerca seorang muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Sekarang kita baca mutiara yang ke-9. Masya Allah, Imam Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini setelah hadis yang kemarin, karena memang ada kaitan antara keduanya, yaitu hadis dari Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza iltaqa al-muslimani bi sayfayhima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abi Bakrah, itu kunyahnya, namanya Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, jika dua orang muslim saling bertemu, yakni bertikai dengan pedangnya masing-masing, artinya berperang, perang dengan pedangnya masing-masing,
Fal qatil wal maqtul finnar. Maka yang terbunuh dan yang membunuh dua-duanya dalam neraka. Demikian kata Nabi SAW. Dua orang muslim bertikai. Ternyata dua orang ini menghunuskan pedangnya dan kemudian mulai saling memukulkan pedangnya, saling menghunuskan pedangnya, saling menikam ila akhirih. Maka kata Nabi, yang terbunuh dan yang membunuh dua-duanya dalam neraka. Aku katakan, kata Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul? Ya Rasulullah, ini yang pembunuh, mungkin wajar masuk neraka, tapi yang terbunuh, kenapa masuk neraka juga? Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Iya, dia adalah orang yang bersungguh-sungguh ingin membunuh saudaranya, tetapi tidak berhasil. Maka dia juga masuk neraka. Muttafaqun alaih. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin, para pendengar radio Indosiar yang kami hormati. Kalimat-kalimat ini dari Nabi SAW menggambarkan kalau dua orang muslim bertikai dengan senjatanya masing-masing, maka kedua-duanya masuk neraka. Apa perbedaan antara yang terbunuh dan membunuh? Perbedaannya, barakallahu fikum, tidak ada atau hampir tidak ada. Ini kebetulan dengan takdir Allah berhasil membunuh, sedangkan yang terbunuh, qadarullah, gagal untuk membunuh. Itu saja. Tetapi dua-duanya ingin membunuh saudaranya. Maka Nabi menyatakan keduanya dalam neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Masih ingat hadis yang kemarin kita bahas dan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa yang demikian ada dua jenis. Ada qitalut talab, ada qitalut difa'. Ada qitalut talab, artinya seseorang sengaja ingin mencari saudaranya, ingin membunuhnya. Itu qitalut talab, dan ini yang haram dengan hadis sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Tetapi yang kedua ada qitalut difa', membela diri. Kalau kejadiannya adalah membela diri, seseorang tiba-tiba diserang, maka itu tidak masuk hadis ini. Masuk hadis yang kemarin, yaitu kata Rasulullah SAW yang sudah kita baca kemarin, bahwasanya kalau seorang itu diserang atau mau dirampok, maka kata Nabi, jangan berikan. Kalau dia menyerang, lawan. Kalau dia mati, maka dia finnar. Kalau aku yang mati, engkau syahid, engkau fil jannah. Maka ini jihadud difa' atau qitalud difa', pembelaan diri. Yang dibahas dalam hadis ini adalah talab. Masing-masing dendam dengan saudaranya dan masing-masing ingin membunuh saudaranya. Idza taqal musliman bisayfayhima. Kalau dua orang muslim bertikai dengan pedangnya masing-masing, maka disinilah ya, barakallahu fikum, ucapan Rasulullah SAW, kedua-duanya dalam neraka. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh dalam neraka, kalau yang terbunuh, kenapa masuk neraka? Kata Nabi alaihissalam, innahu kana harisan ala qatli sahibih, karena dia sudah bersungguh-sungguh berniat untuk membunuh saudaranya. Maka dia pun dianggap orang yang berdosa karena berupaya untuk membunuh saudaranya, maka finnar. Di sini ada pembahasan tentang masalah niat. Dan disinilah kaitannya dengan bab ikhlasu an-niyah dan ihdarun niyah. Babul ikhlas wa ihdarun niyah. Bab tentang niat dan menghadirkan niat. Barakallahu fikum. Di sini kenapa dia termasuk mendapatkan neraka atau mendapatkan azab padahal dia belum berhasil membunuh, sudah berniat untuk membunuh saudaranya, sudah bersungguh-sungguh untuk membunuh saudaranya. Hanya saja di sini ada catatan penting bahwa niat kalau masih di dalam hati belum dinilai. Niat jelek ya. Niat jelek dalam hati belum dinilai. Kalau niat baik sudah mendapatkan
1 pahala. Begitu berhasil berbuat baik, mendapat pahala lagi. Tetapi kalau niat jelek, belum dicatat. Sampai ketika dia berbuat kejelekan tersebut, baru dicatat 1 kejelekan. Tapi mengapa di sini berniat membunuh saudaranya sudah mendapatkan azab? Karena di sini dia sudah berbuat, tapi tidak berhasil. Bedakan antara keduanya. Kalau baru niat saja, saya akan bunuh saudara saya. Sungguh, saya akan bunuh dia. Saya akan bunuh dia. Sudah jengkel dia, saya akan bunuh dia. Dia mencari pedangnya, kemudian mendapatkan pedangnya, kemudian dia mau keluar, begitu mau membuka pintu. Astagfirullah. Apa yang ada di benak saya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak mungkin, tidak halal membunuh seorang muslim. Terus gak jadi. Dia mendapatkan 1 pahala. Karena dia mengurungkan niat jeleknya. Dan niat jeleknya belum tercatat. Karena dia belum berbuat. Tetapi yang tadi, 2 orang yang sedang bertikai tadi, sudah berbuat, sudah mengayunkan pedangnya, sudah menusukkan pedangnya, sudah berbuat ingin membunuh, tapi tidak berhasil. Maka ketika dia terbunuh, dia tidak membunuh, bukan karena dia urungkan niat jeleknya, bukan karena dia sadar, oh ini haram, bukan. Tetapi tidak berhasil. Dia sudah mengayunkan pedangnya, dia sudah menusukkan pedangnya, dia sudah berbuat kejahatan, tetapi tidak berhasil alias kalah. Maka dia yang terbunuh. Maka kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Karena kedua-duanya sama. Sama-sama mengayunkan pedang, sama-sama menusukkan pedang, sama-sama harisan, sama-sama bersungguh-sungguh untuk membunuh saudaranya. Yang satu berhasil, yang satu gagal. Maka kata Nabi, kilahuma finnar. Kedua-duanya dalam neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Kita mendapatkan faedah dari mutiara hadis yang sangat mulia ini, yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwa niat jelek, kalau sudah ada upaya berbuat jelek tadi, kemudian gagal, maka dia telah tercatat berbuat dosa. Walaupun gagal, karena dia sudah berusaha, sudah berbuat, sudah berjalan, sudah mengayunkan pedangnya, sudah menusukkan pedangnya. Kecuali kalau dia urungkan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka disitulah makna bahwa baru niat belum tercatat kalau baru niat jelek. Adapun niat baik, sejak awal niat baik sudah tercatat. Inilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Marsawit dalam Untayan Nasihat Indah Al-Imam Nawawi dalam pembahasan hadis yang ke-9. Dan sekarang kita akan ikuti ruang tanya jawab yang akan insyaallah dijawab oleh beliau, Hafizahullah Ta'ala. Baik, yang pertama adalah pertanyaan pertama. Bismillah, Afwan Ustaz mau bertanya, Afwan kalau di luar tema. Saya mau tanya tentang sholat Qiyamul Lail atau sholat tahajud. Apakah ini sama artinya kita sholat witir 1 atau 3 atau 5 rakaat di akhir malam? Apakah sholat witir tersebut ini yang dimaksud dengan sholat tahajud? Apa mungkin ada arti lain tentang sholat tahajud? Jazakallahu khairan. Nah, bangunnya sholat tahajud sama dengan Qiyamul Lail dan kadang disebut dengan witir. Karena jumlahnya selalu ganjil. Apakah 11 atau 7 atau 5 atau 3 paling sedikit. Barakallahu fiikum. Atau mungkin 1 ya. Ala kulli hal, penamaan-penamaan tadi masing-masing dengan sisi pandangnya. Qiyamul Lail karena dilakukan di malam hari, maka dikatakan Qiyamul Lail, menegakkan salat di malam hari. Tetapi kalau tahajud itu dari sisi dia setelah tidur kemudian bangun kembali. Makanya kalau witir di awal sebelum tidur boleh, tapi biasanya tidak dijuluki dengan tahajud. Tahajud itu setelah tidur, kemudian bangun tengah malam, itu dikatakan tahajud. Yang ketiga, penamaan witir karena jumlahnya ganjil. Barakallahu fikum, sehingga sama-sama itu adalah Qiyamul Lail, sama-sama itu adalah salat yang dimaksud,
Tetapi karena dilakukan malam hari dikatakan qiyamul lail, karena selalu witir dikatakan witir, kadang-kadang disebut dengan awtara. Beliau mengerjakan witir 11 rakaat. Maksudnya qiyamul lail. Kadang-kadang disebut tahajud karena setelah tidur dia bangun kembali. Fatahajjad bihi nafilatan lak, kata Allah. Nah, wallahu taala alam. Baik, berikutnya bismillah. Semoga Ustaz Muhammad dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Wa iyyakum. Izin bertanya terkait hadis yang dibahas Ahad kemarin. Apakah tentara yang ditugaskan berperang oleh negara bisa berniat untuk berperang dengan Allah? Jazakallahu khairan. Nah, tentunya kalau itu adalah penguasa muslim, apalagi penguasa yang ahli sunnah, maka ketika kita mentaati penguasa untuk berperang, maka itu adalah syar'i. Sesungguhnya itu adalah jihad. Tetapi ketika penguasanya fasik misalnya, atau penguasanya memiliki penyimpangan dan sebagainya, maka ketika dia memerintahkan untuk berperang, kita harus melihat pula perangnya dalam bentuk apa, kepada siapa. Kalau sesuai dengan kitab wa sunnah, taatilah. Kalau tidak sesuai dengan kitab wa sunnah, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ucapan para ulama tentang masalah ketaatan penguasa adalah fil ma'ruf, pada perkara-perkara yang baik. Sehingga tidak bisa dijawab dengan mutlak apakah ya atau tidak, tetapi tergantung. Kalau itu qitalud difa', masih ingat tadi apa qitalud difa'? Membela negara, membela negeri. Ketika negeri kita diserang, ya bagaimana mungkin kita tidak mentaatinya? Itu negeri-negeri kita, dan ini adalah masyarakat-masyarakat kita, saudara-saudara kita, dan juga menjaga rumah kita, rumah saudara kita. Ya tentunya itu syar'i, yang difa', karena kita diserang oleh negara-negara kafir, maka kita harus mentaati penguasa tadi untuk mempertahankan negeri ini. Barakallahu fikum. Berikutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah mencintai tanah air itu merupakan bentuk keimanan? Apakah mencintai tanah air itu merupakan bentuk keimanan? Hadis tentang cinta tanah air termasuk iman adalah hadis yang dhaif, bahkan disebutkan bahwa itu tidak ada asalnya, wallahu taala alam. Tetapi mencintai tanah air memang sesuatu yang fitrah, sesuatu yang otomatis. Seorang akan cinta kepada negeri di mana dia lahir padanya. Wallahu taala a'lam. Bismillah, apakah hukum seorang anak atau bayi memakai celana isbal? Apakah sudah terkena larangannya? Dan apakah orang tuanya terkena dosa? Lalu mulai usia berapakah mulai ditekankannya? Jazakallahu khairan. Iya. Masih bayi atau di bawah umur baligh adalah bahwa mereka masih dalam keadaan belum terkena taklif, beban syariat. Maka yang perempuan masih boleh membuka mukanya, tidak harus dikasih cadar. Ini bayi perempuan ya, anak perempuan, belum harus dia memakai kerudung dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalaupun perlu untuk melatih mereka ketika mereka sudah mulai mumayyiz, kalaupun perlu untuk membiasakan mereka, nanti membiasakan mereka ketika mereka sudah mulai paham. Kalau masih bayi, balita, kayaknya nggak akan ada manfaat apapun. Bahkan barakallahu fikum, mereka umur-umur sekian itu butuh untuk penghangat, pakaian yang menutupi sampai ke nutup kakinya dan seterusnya. Nanti ketika dia sudah mulai mumayyiz, sudah mulai bisa mengerti, kita ajarkan jangan itu isbal, nggak boleh ya, begitu. Walaupun beliau belum terkena taklif saat itu, tetapi pembiasaan itu merupakan tarbiyah yang baik. Maka biasakan anak perempuan, biasakan dengan kerudungnya, biasakan anak lelaki untuk tidak isbal, walaupun mereka belum terkena taklif, tetapi sudah mulai paham atau sudah mulai mengerti. Ayo jangan lupa kerudungnya sayang, pakai.
Walaupun kalau dia dibuka sukunya nggak dosa. Orang tuanya juga nggak dosa. Tetapi itu adalah perkara tarbiyah. Demikian pula yang laki-laki. Tetapi kalau masih bayi, saya tidak melihat bahwa yang demikian bermanfaat pembiasan pada mereka, karena mereka masih belum paham sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hampir mirip pertanyaannya Ustaz, tapi agak sedikit berbeda. Bismillah, Afwan Ustaz mau tanya, apakah anak usia 7 tahun sudah diharuskan sekali untuk menegakkan sholat wajib? Dan apakah orang tuanya kena dosanya apabila dia tidak mengerjakannya? Mohon penjelasan di sini, jazakallahu khairan. Iya. Barakallahu fikum, berkait dengan yang tadi, bahwa kapan anak itu mumayyiz, ini mulai paham, mulai mengerti, biasanya umur 7 tahun. Biasanya umur 7 tahun mereka sudah mulai mengerti, mulai tamyiz, mulai membedakan satu dengan lainnya. Maka saat itu, ajari dia salat. Rasulullah SAW bersabda, muru abna'akum wahum abna'u 7 sinin. Wadribuhum wahum abna'u 10 sinin. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Nabi, ajarilah anak-anak itu untuk salat ketika mereka umur 7 tahun. Atau bahasanya muru, perintahkan mereka salat ketika mereka umur 7 tahun. Kemudian wadribuhum, dan pukullah mereka ketika mereka umur 10 tahun. Barakallahu fikum, umur 7 tahun sampai umur 10 tahun, biasanya anak-anak belum balig atau belum dewasa, belum terkena taklif. Nanti ketika dia sudah istilahnya sudah mimpi basah ya, kalau laki-laki, perempuan juga akan diketahui dengan haid ya, saat itu maka dia terkena beban tasyri', beban taklif syariat. Saat itu dia tanggung jawab sendiri. Kalau mereka tidak mengerjakannya, mereka dosa. Tetapi umur 7 tahun sampai 10 itu adalah pembiasaan mereka untuk salat 5 waktu. Tetapi kalau masih umur 7 tahun, 8 tahun, jangan dipukul. Bimbing saja untuk salat. Tetapi kalau sudah 10 tahun, mulai ada hukuman. Wadribuhum, kata Nabi, pukullah mereka, wahum abna'u 10 sinin. Saya kira bisa dilihat pula yang lainnya dengan perkara salat ini. Artinya biasakan mereka untuk memakai kerudung, anak-anak perempuan ketika umur 7 tahun, kemudian bimbinglah mereka atau pukullah mereka kalau mereka tidak memakai kerudungnya di umur 10 tahun, wahakata. Walaupun sebelum itu tidak mengapa untuk dibiasakan dari mulai mereka paham ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian bismillah Ustaz, seandainya ada seseorang dibegal terus melawan semata-mata ingin mati syahid, walaupun dari segi perhitungan memang dia sudah pasti kalah karena jumlah begalnya memang banyak, apakah ini dibenarkan? Barakallahu fikum. Perkara ini dibahas panjang di dalam tafsir surat Al-Anfal ketika membahas tentang masalah jumlah. Bahwa kalau kalian 100, kalian bisa mengalahkan 1000. Tetapi kemudian tuh ayat berikutnya, Al-an khaffafallahu ankum. Sekarang kami ringankan, kata Allah. Kalau 100 dari kalian bisa mengalahkan 200. Mungkin pandangan kita hanya kabar gembira saja. Bahwa siapa yang berjumlah 100 dengan ikhlas, berjuang fisabilillah, bisa mengalahkan 1000. Kemudian kok bahasanya, dan sekarang kami ringankan, kata Allah, 100 bisa mengalahkan 200. Ternyata para ulama, Masya Allah, faqih, fuqaha, sangat jeli dalam memahami ayat. Kata mereka, ini adalah hukum. Asalnya 1:10. 100 bisa melawan 1000. Artinya kalau kalian pasukannya 100, menghadapi orang 1000 atau kurang, kalian tidak boleh lari, nggak boleh menghindar, nggak boleh. Karena kalian bisa mengalahkan 1000. Kalau lebih dari 1000, bisa jadi kalian tidak mampu. Maka kalian cari strategi lain. Tetapi kemudian turun ayat yang berikutnya, sekarang kami ringankan. 100 mengalahkan 200.
In kuntum mi'atun sabiratun taglibu mi'atain. Kalau kalian 100 orang sabar bisa mengalahkan 200. Berarti 1 banding berapa? 2. 1 banding 2. Artinya kata mereka, sekarang diringankan. Kalau 1 banding 2 kalian tidak boleh ngalah. Tetapi kalau 1 banding 10 ya sudah. Kalian gak akan sanggup. Maka bisa kalian mencari strategi lain. Jangan melawan dengan konyol ya. Yang jelas kalian akan mati. Itu sebagai ukuran, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Artinya ada perhitungan. Tidak semena-mena pokoknya ingin syahid begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bismillah, bagaimana hukumnya menggunakan aplikasi dana yang fungsinya seperti e-money? Perlu diketahui juga kami gunakan untuk transfer antar bank. Silakan Ustaz. Iya, ini saya banyak pertanyaan masalah ini belum saya jawab. Karena hukum syai' far'un an tasawwurih. Menghukumi sesuatu itu berkait dengan gambarannya. Saya sama sekali belum bisa mengerti gambaran ini. Seperti apa rincinya, apa peraturannya, bagaimana caranya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas, kalau di sana ada unsur riba tetap haram bagaimanapun juga. Mau bentuknya e-money, mau bentuknya apalagi, silakan sammi wala haraj, namakan semaumu. Kalau di sana ada riba, unsur riba, menyimpan uang tapi kemudian dapat keuntungan-keuntungan, maka itu ainur riba, itu intinya riba dan itu haram. Ya. Kemudian bagaimanakah hukumnya memotong kaki jangkrik sebagai pakan burung? Karena apabila tidak dipotong, dikhawatirkan bisa melompat atau akan melukai tenggorokan si burung. Jazakumullah khairan. Wa antum jazakumullah. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas kalau itu adalah pakan burung, maka sesuatu yang lumrah kalau burung dikasih makan dengan makanan yang memang makanannya gitu. Apakah jangkrik atau serangga-serangga lainnya. Tetapi alangkah baiknya kalau dipotongnya itu tidak oleh kita, tetapi oleh burung itu sendiri. Bagaimana caranya? Kamu pegang 2 kaki jangkrik tadi di tanganmu dengan kencang, kamu berikan pada burung. Maka burung akan mematok jangkrik tersebut dan kakinya tertinggal di tanganmu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz. Afwan Ustaz mau tanya, seorang istri yang sudah bercerai dengan suaminya secara agama, bolehkah dia menikah lagi sementara belum diresmikan lewat pengadilan agama? Waktu nikahnya mereka lewat KUA. Dan bolehkah dia dinadhar oleh laki-laki lain sementara belum selesai masa iddahnya? Dan untuk hak asuh anaknya, siapa yang berhak untuk mengasuhnya? Jazakallahu khairan. Semoga Ustaz keluarga senantiasa dalam kebaikan. Amin. Seorang istri yang sudah bercerai dari suaminya, dia harus menunggu masa iddah. Ta'taddunaha. Masa iddah itu kalau dia hamil sampai melahirkan. Kalau dia tidak hamil, maka ditunggu sampai 3 kali haid. Atau sebagian ulama menyatakan 3 kali suci. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas kurang lebih 3 bulan menunggu. Selagi dia di masa iddah, maka tidak boleh ada hubungan dengan siapapun, apakah nadhar ataupun memberikan isyarat-isyarat pada siapapun, tidak boleh. Barakallahu fikum. Mengapa? Karena ini statusnya cerai. Kalau cerai itu selama masa iddah masih hak suaminya, kalau suaminya masih merujuk. Maka jangan ganggu istri orang lain di masa iddah. Barangkali akan dirujuk kembali oleh suaminya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau ditinggal mati. Kalau ditinggal mati, masa iddahnya juga kurang lebih sama, hanya saja ditambah dengan masa ihdad, masa berkabung. Ini tidak boleh dia
berhias, nggak boleh pakai harum-haruman, nggak boleh pakai perhiasan segala macam. Ala kulli hal, kalau di masa iddah tersebut ditinggal mati, ketika hamil dia melahirkan, bahwa dia sudah selesai masa iddahnya. Tetapi kalau tidak hamil, berbeda sedikit, agak lebih panjang, yang disebutkan makna ihdad, yaitu 4 bulan 10 hari. Maka ini berbeda dengan yang tadi. Mengapa? Karena suaminya sudah meninggal. Artinya dia ditinggal mati, bukan ditinggal cerai. Kalau tinggal cerai masih ada kemungkinan rujuk. Kalau tinggal mati tidak ada kemungkinan rujuk kembali. Nggak akan bangkit kembali dari kubur. Maka boleh isyarat. Tidak boleh terang-terangan. Masih ngelamar tapi isyarat. Misalnya begini. Beritakan, datang kepada atau memberitakan pada dia. Kasih tahu dia kalau sudah selesai masa iddahnya, beritahu saya. Saya akan meminta gitu. Isyarat. Bukan meminta langsung, saya minta kamu, enggak. Barakallahu fikum. Nador juga enggak. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang wanita yang Rasulullah SAW akan nikahi dengan mengatakan, beritahu saya kalau engkau sudah bersih atau sudah selesai masa iddahnya. Ini karena tinggal mati. Tetapi kalau cerai dari suaminya, hati-hati, dan saya ulangi, hati-hati. Jangan sampai merusak rumah tangga orang lain. Ketika suaminya menceraikan, belum tentu itu adalah sesuatu yang akhir dari segalanya. Bisa jadi setelah cerai ada penyesalan pada istrinya atas kesalahannya, juga pada suaminya ada penyesalan kenapa menceraikan, maka dia akan rujuk kembali. Sehingga saat itu tidak boleh dinador oleh laki-laki lain. Tidak boleh dilamar oleh laki lain. Isyarat juga nggak boleh. Mengapa? Bahaya. Misalnya dia telepon si perempuan tadi, kamu katanya dicerai ya? Nanti kalau habis iddahnya, kasih tahu saya ya. Apa sebabnya? Nggak boleh. Dia akan menjadikan sang wanita tadi berubah. Tadinya dia khawatir ini, khawatir itu, dan akan kembali pada suaminya. Begitu mendengar ada laki-laki lain yang mengatakan, saya tunggu jandamu, ya. Langsung berani sama suaminya, tidak mau. Saya nggak mau rujuk, akhirnya tambah kurang ajar. Kenapa jadi rusak begini? Karena ada laki-laki ketiga yang merusaknya. Sehingga usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan untuk bertakwa pada Allah. Kalau itu cerai, maka jangan ada hubungan dengan yang masih di masa iddah ini. Apakah telepon-teleponan atau barangkali bela sungkawa, kasihannya kamu gitu. Udah, kamu ini laki-laki, dia perempuan, dan ini nggak ada hubungan apa-apa, artinya bukan mahram. Maka jangan ucapan kalimat-kalimat seperti itu. Artinya kamu akan memberikan harapan kepada sang wanita tadi, maka sang wanita tadi akan semakin kurang ajar kepada suaminya. Barangkali dia mau rujuk, akhirnya rusak, nggak jadi rujuk kembali. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam. Baik kaum muslimin, waktunya sudah habis. Masih ada tersisa sepertinya tentang hak asuh ya. Hak asuh itu kalau anak-anak yang masih balita ya, yang disebut dengan masa hadanah, itu adalah hak ibunya. Kalau dia sudah dewasa, maka dia dalam keadaan, ada yang mengatakan itu hak bapaknya, ada yang menyatakan kalau dia sudah dewasa boleh memilih. Wallahu ta'ala a'lam. Baik kaum muslimin, demikian tadi ruang tanya jawab yang kita ikuti bersama. Semoga memberikan manfaat dan juga semoga yang bertanya dapat terpuaskan. Dan juga bagi Anda yang belum tersampaikan pertanyaannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa disampaikan pada saatnya esok hari. Dengan demikian berakhirlah acara Untayan Nasihat Indah Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan semoga kita bisa mengikuti kembali pada kesempatan esok. Dan jazakumullah khairan atas atensi Anda, pertanyaan Anda, dan juga semarak dalam acara ini. Dan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid yang berkenan hadir untuk mengisi acara tausiah atau kajian Islam ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.